Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, pagi hari ini kita bersama kembali di program Musyaikh Budaya. Dan kali ini narasumber saya ini jauh-jauh dari Goa ya. Oke. Nah, bernama Angga Dwi Satya, selaku anggota HPBD Sulsel sekaligus pendiri Bastrada. Betul, Benar Pak. ya? Oke, panggil Kakak Richard aja deh ya. Supaya kita agak mudah dikit. Siap, Kak. Oke. Nah, ini yang Kak Richard mau tanyakan pertama untuk Angga ini adalah apa yang sorry. Oke, kita lihat dulu Angga. Ya, ini dia. Apa itu komunitas Bastrada? Baik, Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Tentunya pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Dan ini merupakan momentum yang istimewa bagi saya, tentunya berada di RRI Pro 4 Makassar. Dan ini merupakan momentum yang paling istimewa, saya katakan seperti itu. Ya. Tentunya berbicara mengenai tentang apa itu Bastrada, salah satu sebagai founder atau pendiri dari Bastrada itu sendiri. Bastrada itu singkatan dari Bahasa dan Sastra Daerah. Bastrada ini didirikan pada tahun 2021 pada tanggal 29 April. Tentunya Bastrada atau Bahasa dan Sastra Daerah, ketika kita merujuk pada sebuah kata bahasa, bahasa itu merupakan sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Dan yang kedua, ketika kita berbicara tentang sastra, sastra itu ketika kita berbicara mengenai tentang sastra, maka kita berbicara tentang sebuah karya. Jadi dapat diartikan bahwasanya sastra adalah sebuah karya atau bentuk ekspresi kreativitas manusia melalui bahasa. Nah, terus yang menjadi landasan atau asas didirikannya Bastra atau Bahasa dan Sastra Daerah itu dengan berlandaskan Appas Sulapa. Dalam hal ini yang menjadi bagian dari Appas Sulapa itu pertama air, yang kedua angin, yang ketiga api, dan yang keempat adalah tanah. Dalam bahasa Makassar biasa disebut dengan jene, angin, pepe, sagambutta. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan kami didirikannya Bastrada. Adapun arti daripada 4 bagian dari Appas Sulapa itu, pertama air. Air memiliki arti keikhlasan atau dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua adalah angin. Angin memiliki arti amanah atau tegas. Dan yang ketiga api. Api memiliki arti kekuatan atau semangat yang ada pada diri manusia. Dan yang keempat tanah. Tanah memiliki arti pemaaf dan konsisten dalam setiap keputusan. Mungkin itu yang menjadi landasan dan terkait dengan Bastrada itu sendiri. Ini kayak Kak Richard seperti kayak berhadapan sama ini ya. Orasi ya peserta ini ya. Peserta lagi ikut lomba ya. Tapi nanti ada kejutan ya. Ada kejutan nanti aku mau infokan untuk sahabat budaya. Nah, dari cara ngomongnya Anda pasti udah tebak-tebak ini kira-kira si Angga ya. Angga, Kak. Si Angga nih kemarin ada ikut lomba apa gitu. Nah, sebentar kita akan tanya lebih jauh ya. Nah, kemudian apa program dari Bastrada untuk melestarikan sastra Makassar ini, Tabe? Terkait dengan program dari Bastrada, tentunya kita merujuk pada landasan 3 slogan bahasa. Pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ini yang kemudian menjadi landasan untuk program kerja yang kami adakan di Bastrada itu sendiri. Tentunya yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menjadi role model atau contoh dalam upaya meningkatkan literasi, khususnya di kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Lalu kenapa Bastrada ini dia sangat tertarik ya untuk melestarikan bahasa daerah Makassar? Nah, kita tahu kan maksudnya zaman sekarang ya, teman-teman kita itu kan mereka lebih melirik keluar gitu. Iya, betul. Boleh silakan tapi. Terkait dengan pelestarian bahasa daerah, tentunya pada Bastrada, tentu saya melihat bahwasanya Bastrada ini adalah salah satu organisasi atau komunitas
yang ada di Kabupaten Takalar, di Kelurahan Canrego, khususnya di lingkungan Pangkalang, yang dimana Bastrada ini ketika kita menjadi bagian di dalamnya, saya merasa akan memiliki wadah yang tepat untuk belajar, menambah wawasan, serta tumbuh mekar dan berguna untuk banyak orang. Terlebihnya kami adalah generasi muda yang menyukai tantangan baru. Asik, luar biasa ya. Nah kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bastrada dalam waktu dekat untuk melestarikan sastra Makassar ini? Berbicara mengenai tentang kegiatan, insya Allah kami akan mengadakan kegiatan yang namanya Sekolah Budaya. Sebelumnya kami telah mengadakan yang namanya Palontang atau biasa dikenal dengan Parasangan Lontara yang kami adakan di Takalar, Kabupaten Takalar. Pada saat itu kami mengadakan Parasangan Lontara ini dengan menarget seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Takalar, baik di tingkat SMP, SMA. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan bagi kami untuk program kerja yang ada di Bastrada itu sendiri. Tentunya yang kami target ada 3, Kak. Yang pertama adalah bagaimana ketika peserta bergabung dalam kegiatan kami itu bisa meningkat intelektualnya atau ada yang dikatakan intellectual growth atau pengetahuannya. Yang kedua adalah bagaimana ketika peserta bergabung dalam kegiatan kami itu bisa meningkat skillnya atau yang dinamakan dengan soft skill, atau mungkin berbicara dengan eranya sekarang yang dibutuhkan memang adalah keterampilan. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika peserta bergabung dalam kegiatan kami itu bisa berdampak, tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi berdampak kepada seluruh pelajar, khususnya pelajar di Kabupaten Takalar itu sendiri. Oke. Iya Kakak Angga, kita masih masih berlanjut lagi ya sahabat budaya, tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan kita dengar lagu dulu ya. Nah ini salah satu lagu yang maksudnya membakar semangat kita orang Sulawesi Selatan. Jadi walaupun dia pergi kemanapun, ini musiknya yang Karijar tahu ya. Yang Karijar tahu. Kalau mungkin Angga punya pengetahuan juga soal lagu ini, kita mau dengar lagu Minasari Borita. Nah jadi kemanapun orang Sulawesi Selatan itu pergi, dia pasti akan selalu ingat pada tanah leluhurnya, kurang lebih seperti itu ya. Yes, aku juga sangat suka lagu ini, sahabat budaya. Kita dengar dulu lagunya, setelah itu kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Mosaik Budaya Perempat RRI Makassar bersama Angga dari Richard Ferdinand. Mabacita, ribori
sarwa mangakali rika majuan. Ya, halo. Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong. Jam berapa toh, Mbak? Jam 9 loh ini. Jam 9. Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas sudah telat. Rifki, kemana? Kelas, wis. Mending ning kantin wae ayo. Tapi, Bro, Wes lah ayo. wis lah, yuk. Habis ngampus, Rip? Tumben rajin. Iyalah. Paling-paling nongkrong neng kantin. Ngerti wae. Ya wis, lanjut nongkrong yuk. Saiki. Iyalah, nyore sambil ngopi. Ya wis lah, mumpung masih muda. Mantap. Dek, bangun. Udah pagi loh ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin. Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4. Ngegame sampai pagi. Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda. Udah mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu? Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan? Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat Budi, kita masih bersama di program Mosaik Budaya, masih Kakak Angga ya. Semangat ya. Iya Kak Richard. Oke. Nah, Kakak Angga, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Basrada dalam waktu dekat untuk melestarikan sastra Makassar? Baik Kak, terkait dengan kegiatan yang akan kami laksanakan, tentunya ada beberapa kegiatan yang kami rancang sebelumnya. Pada saat kami raker itu, tentunya yang kami target untuk dalam waktu dekat ini yaitu sekolah budaya. Terus yang kedua, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan sebelumnya. Salah satu contohnya yaitu Palontang atau Pak Rasangan Lontara, di mana Pak Rasangan Lontara ini merupakan sebuah kegiatan besarnya kami juga, karena yang kami target itu adalah siswa-siswi atau pelajar yang ada di Kabupaten Goa khususnya, baik di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Dan tentunya apa yang menjadi bagian di dalamnya ketika mereka ikut pada kegiatan kami, ada 3 indikator yang kami target. Yang pertama adalah intellectual growth atau ilmu pengetahuan. Bagaimana ketika pelajar ini bergabung dalam kegiatan kami itu meningkat pengetahuannya, meningkat ilmu pemahamannya. Terus yang kedua adalah soft skill atau keterampilan, karena memang sekarang adalah eranya keterampilan. Bagaimana ketika pelajar ini bergabung dalam kegiatan kami itu bisa meningkat keterampilannya. Terus yang ketiga adalah social impact. Ini adalah sebuah dampak daripada ketika pelajar ini ikut dalam kegiatan kami, tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi berdampak kepada seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Takalar itu sendiri. Kemudian, seberapa penting peran Gen Z ini dalam upaya pelestarian sastra Makassar saat ini? Karena tema kita hari ini adalah peran Gen Z, benar ya? Peran Gen Z dalam Gen Z pelestarian. ya, oke. Dalam pelestarian sastra Makassar. Tabe. Baik, berbicara tentang Gen Z, tentunya generasi Z sekarang atau milenial yang lahir di tahun 1990-an hingga dengan di tahun 2010. Tentunya ketika kita berbicara generasi sekarang, mereka yang tumbuhnya di era digital, artinya informasi yang lebih cepat kita dapatkan. Tentunya sangat penting peran generasi sekarang atau Gen Z dalam upaya melestarikan bahasa Makassar, dalam hal ini sastra Makassar. Tentunya karena satu kata untuk generasi sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Tentunya Kak. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? nah kalau misalnya begitu, kalau penyampaian Angga tadi, terus bagaimana Angga melihat bahwa sebenarnya tingkat kesadaran Gen Z Makassar terhadap warisan sastra daerahnya sendiri itu apa? Maksudnya dia dalam level apa nih? Keprihatinan atau bagaimana? Kemudian boleh diberikan contohnya? Kalau terkait dengan generasi sekarang, terkait dengan budaya
kami sendiri khususnya di suku Makassar. Tentunya sebagian besar pada generasi milenial sekarang bisa dikatakan gengsi. Mengapa dikatakan demikian? Karena mungkin sebagian berpendapat bahwasanya kita terlalu lokal. Padahal ini adalah warisan budaya dari nenek moyang kita yang sangat istimewa menurut saya. Pertama tentunya ketika kita berbicara tentang sastra, sastra ini kan merupakan sebuah karya atau bentuk ekspresi kreativitas manusia. Dan sastra dari nenek moyang kita itu adalah salah satu di antaranya adalah Aruh. Terus yang kedua ada Pakio Bunting juga termasuk. Dan ini merupakan sastra dari nenek moyang kita itu sendiri. Berbicara tentang Aruh pada milenial sekarang, tentunya kita yang mesti harus kedepankan bagaimana kita bisa mengimplementasikan Aruh tersebut. Tentunya Aruh itu kan merupakan sumpah, sedangkan Angaru itu adalah bersumpah. Jadi Aruh itu merupakan sumpah setia prajurit kepada seorang raja, sang raja. Dan tadi juga saya katakan ada Pakio Bunting. Nah, Pakio Bunting ini juga termasuk sastra yang dimana sering kita jumpai pada di sebuah pernikahan. Pakio Bunting juga ini merupakan salah satu bagaimana ungkapan atau doa kepada pengantin untuk bagaimana kedepannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Nah, otomatis kan kalau kita berbicara Gen Z kan pasti akan bersentuhan sama ini ya, sama teknologi ya. Digital. Nah, digital betul. Nah, bagaimana inovasi atau platform digital ini paling efektif untuk mendekatkan sastra Makassar kepada generasi Gen Z ini? Berbicara tentang platform digital untuk mendekatkan Gen Z terhadap dengan karya sastra-sastra Makassar, tentunya Bastrada hadir untuk bagaimana bisa membuat konten-konten kreatif untuk bisa menarik perhatian khususnya di kalangan milenial sekarang, untuk bagaimana mereka bisa meyakinkan bahwasanya sastra Makassar itu adalah salah satu karya sastra yang bisa dikatakan keren. Terus bagaimana kita bisa mengimplementasikan setiap apa yang menjadi pengetahuan kami tentang sastra itu tersebut. Nah, tentunya kami di Bastrada ada program yang namanya membuat video kreatif. Nah, video kreatif inilah yang kami jadikan untuk bagaimana kedepannya bisa menarik perhatian di kalangan milenial untuk ikut serta, baik itu dalam bentuk video pendek tentang puisi, cerita rakyat, ataupun tentang pentas yang kami buat dibentukkan dalam video. Teman-teman bisa cek di akun Instagramnya Bastrada ID maupun di YouTube-nya Bastrada ID dan TikTok-nya Bastrada ID. Oh, sudah ada. Sudah ada, Kak. Kita cek dulu deh di Bastrada. Di Bastrada ada, Kak. Berarti maksudnya tadi yang Kakak Angga bilang bahwa puisi apa segala macam itu apa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Makassar atau bagaimana? Untuk bahasa yang digunakan dalam membuat video itu, tentunya kami mengutamakan bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Dan adapun bahasa Indonesia. Dan salah satu contoh dari karya sastra yang kami buat itu adalah Tidak Ada Makassar Hari Ini. Dan karya ini dibuat langsung oleh salah satu pendiri dari atau founder Bastrada itu sendiri, bahasa dan sastra, itu ada Kak Israf Al-Munandar sebagai sebuah karyanya dengan menuliskan puisi dengan judul Tidak Ada Makassar Hari Ini. Oh, Tidak Makassar Hari Ini. Iya. Yang mana nih? Yang Bastrada yang paling atas. Oh, yang paling atas. Oke. Bastrada. Lihat dulu. Oh, oke. Kita udah berteman ya. Iya. Oke. Nah, kemudian adakah contoh konkret proyek atau inisiatif yang dilakukan Gen Z dalam pelestarian sastra Makassar yang memang patut untuk kita apresiasi? Tentunya salah satu contoh konkret yang memang harus kita apresiasi, tentunya sebelumnya kami telah mengadakan pentas dan kami bekerja sama pada saat itu oleh Kampus Universitas Negeri Makassar di Fakultas Bahasa dan Sastra di program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah. Kami bekerja sama dengannya untuk salah satu kegiatan yaitu pentas yang dimana kami adakan pada saat itu tepat di lingkungan sekretariat Bastrada itu sendiri. Kami adakan di sana dan alhamdulillah berjalannya kegiatan kurang lebih 500 orang yang menjadi penonton pada saat itu dan yang menjadi saksi pada saat pentas kami adakan, yaitu teater. Pada saat itu kami tampilkan
teater, tidak hanya kami tampilkan teater saja Kak. Kami tampilkan aru, terus kami tampilkan tarian, kami tampilkan royong, dan itu yang menjadi bagian di dalamnya itu kami yakin bahwasanya ini adalah salah satu upaya untuk bagaimana kita bisa melestarikan bahasa dan bahasa Makassar, tentunya pada sastra Makassar. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk bagaimana bisa melestarikan sastra Makassar itu sendiri. Dan bahasa yang kami pakai itu adalah full bahasa Makassar pada saat kami pentas. Oke. Angga, ini satu pertanyaan yang tidak ada di ini, yang tidak ada di list ya. Ini Karjar mau mau bertanya. Bahasa Makassar ini ya. Kira-kira kalau misalnya dilihat dengan situasi kondisi sekarang ini, apakah dia akan masih terus ada untuk kedepannya? Kalau dilihat dari kacamata sekarang, Angga sendiri gimana? Baik, terkait dengan bahasa Makassar tentunya apakah masih bisa bertahan untuk kedepannya Kak De? Tentunya bisa dikatakan bahasa Makassar itu sendiri adalah warisan budaya yang tentunya kita sebagai generasi sekarang harus bisa mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan. Tentunya kedepannya pasti bahasa Makassar akan terus kami jaga dan rawat, apalagi berdirinya Bastrada ID sebagai wadah untuk bagaimana kita bisa jadikan Bastrada itu sebagai tempat untuk bagaimana bisa mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang bahasa daerah itu sendiri. Oke, jadi sampai di mana ini kok bawa bahasa Makassar ini? Khususnya untuk bahasa Makassar itu sendiri Kak, karena memang kami di Bastrada itu ada program yang namanya pada saat itu ada di daerah Pakalar itu sendiri. Ada program yang namanya di situ full bahasa Makassar. Hari-hari di mana kami menggunakan asli full bahasa Makassar pada saat itu. Dan tentunya kami berkunjung ke sekolah-sekolah Kak, untuk bagaimana kita bisa bersilaturahmi di sekolah itu, mengenalkan bagaimana Makassar itu sendiri. Iya, akan begitu ini ya, akan begitu begitu dramatis ya, ketika misalnya kita ketemu, misalnya someday Anda pergi ke daerah mana gitu, atau keluar Indonesia, terus tiba-tiba ya ada orang Makassar, kita baku bicara Makassar, itu sesuatu yang sangat ini ya, sangat istimewa. Istimewa Kak. Kita akan kembali saat lagi, sahabat muda, jangan kemana-mana. Ada satu lagu yang menggambarkan tentang goa, itu Goa Kalabiranta dari Ancel Eci. Kita nikmati dulu, setelah itu kita akan kembali di program Mosaik Budaya. Jangan kemana-mana. Goa Kalabiranta, makna sana buta masunggu, anjo tuma butana, tuturi pangadakang, sungguh minang sakit limpungan, mente sasak bala lompoan, baji asemi kapang, dipuji kamajuan na, lima linoki ranu-ranu, dibilik-bilik disengka, riba rombong kijek-nejek, riba jengkit meka-meka, anjo di benteng somba oh, asere bala adaka, di Sulawesi Selatan, serebi polen rikatangka, tuburutu baranita, malombasi dan matawang, buta Goa Kalabiranta, turut nyawa pamarentata, tuli masa inena, ala satu mabutana,
sakit rimpungan Menten sasak bala lompoan Baji asen ni kapang Dipuji kamajuana Lima linoki ranu-ranu Didilik-dilik disengkak Riba rombong kijek-nek-jek Riba jengkik mekam-mekam Anjori beteng somba obu Asek rebala adaka Di Sulawesi Selatan Sekreti polen rika tangka Guguruk tu baranika Imal lombasi dan matawang Buta goa kala piranta Turut nyawa pamarentata Tuli masa ilena Kala satu mabutana 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 Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan. Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting. Hah? Ganteng? Stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, sahabat budaya, Richard lanjut lagi. Kita masih di program Mosaik Budaya, masih bersama Kakak Angga. Semangat ya. Sorry, semangat ya. Semangat, Kak. Oke, semangat. Nah, kemudian jenis konten sastra Makassar seperti apa yang paling menarik bagi Gen Z? Apakah cerita rakyat, puisi, atau bentuk lainnya? Baik, berbicara mengenai tentang jenis konten seperti apa yang menarik perhatian milenial sekarang, tentunya di Bastrada kami sebelumnya telah memposting beberapa video yang mungkin kebanyakan di dalamnya adalah puisi. Mungkin puisi ini adalah salah satu karya yang dimana ketika kita berani untuk mengupload itu, tentunya ada hal-hal yang mungkin bisa dikatakan istimewa di dalamnya. Karena setiap bait perkataannya itu adalah ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa katakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh milenial sekarang. Tentunya teman-teman bisa cek di Instagramnya Bastrada ID ataupun di TikToknya Bastrada ID maupun di YouTube-nya Bastrada ID. Aku
aku udah berteman ya sama Instagramnya ya. Iya. Nah kemudian tantangan apa saja yang dihadapi Gen Z ya dalam mengenal sekaligus mengapresiasi sastra Makassar mengingat modernisasi dan pengaruh budaya lokal ini tidak mudah ya. Apa namanya goncangannya itu keras sekali. Tentunya berbicara mengenai tentang tantangan, tentunya peran kita pasti ada di dalamnya namanya proses. Karena sekarang ini tidak ada yang instan. Tentunya saya mengajak kepada seluruh masyarakat bahwasanya khususnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, untuk bagaimana kita bisa saling berkolaborasi. Karena ada satu kutipan dari mantan Bupati Kabupaten Goa, dalam hal ini Bapak Adnan. Beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun keberhasilan tanpa kebersamaan di dalamnya. Sekarang bukan lagi zamannya individualistik. Sekarang zamannya kolaborasi. Sekarang zamannya bekerja sama. Dan yakin dan percaya yang berat pasti akan terasa ringan dan yang jauh pasti akan terasa dekat. Dan inilah yang kemudian yang kami jadikan sebagai landasan untuk bagaimana kita bisa melestarikan, menjaga dan merawat bahasa Makassar khususnya di sastra Makassar itu sendiri. Tadi udah sebut namanya Pak Adnan ya. Halo Pak Adnan, sehat-sehat Ki ya. Kalau misalnya nonton Perompak dari Makassar ya, sukses selalu untuk Pak Adnan dan keluarga. Oke, kemudian adakah solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut tadi? Terkait dengan solusi, tentunya Bastrada hadir untuk bagaimana dijadikan sebagai solusi. Tentunya karena kebanyakan milenial sekarang itu biasanya ketika ada keinginan untuk belajar, namun mereka berkendala dengan yang namanya fasilitas. Nah tentunya Bastrada hadir untuk bagaimana melengkapi dari fasilitas yang kekurangan itu, untuk bisa mengembangkan yang namanya pengetahuannya, intelektualnya, dari segi keterampilan maupun dampaknya. Dan Bastrada hadir untuk bagaimana ke depannya kami bisa bekerja sama dengan mereka, karena memang harus untuk sebagaimana kita bisa mempertahankan budaya kita sendiri. Ada satu kutipan lagi dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kamu tidak ingin menanggung lelahnya belajar, maka kamu harus menanggung perihnya menahan kebodohan. Maka tentu dari itu untuk generasi sekarang bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kedepannya belajar. Kemudian apa harapan Angga sebagai pendiri Bastrada terhadap peran Gen Z dalam pelestarian sastra Makassar kita? Harapan saya tentunya Kak berbicara tentang Bastrada untuk kedepannya, karena Bastrada sekarang sudah 4 tahun dari tahun 2021 hingga sekarang. Tentunya jika tak mampu melahirkan cinta, maka jangan menggoreskan luka. Karena berjuang di Bastrada itu tak semudah yang Anda bayangkan. Dan tentu proses di dalamnya, jika proses itu adalah sebuah luka, maka bertahan adalah bentuk cinta yang paling nyata. Dan bentuk cinta yang paling nyatanya inilah yang akan terjawab ketika kita berproses di Bastrada itu sendiri. Luar biasa. Sebelum kamu masuk di closing statement, ini Kakak Richard mau tanya dulu. Pintar ngomong seperti ini mungkin sebelumnya ada ikut lomba atau bagaimana, boleh cerita? Baik Kak. Karena tadi kan kamu orasinya bagus, orasi benar ya? Betul. Apa sih benar orasi ya? Orasi itu Kak biasa didapatkan pada saat event-event ikut di perdutaan. Perdutaan, oke. Sampai bisa maksudnya bicaranya sangat teratur seperti ini, boleh cerita? Tentunya berawal dari background saya, tentunya yang berlandaskan dengan organisasi. Saya ikut di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cabang Gentungang. Dan pengalaman sebelumnya lagi pernah ikut di event kegiatan Duta Pelajar Kabupaten Goa. Pada saat itu diadakan di Kabupaten Goa tahun 2024. Oh, tahun lalu? Tahun lalu. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan sebagai The Winner Putra. Nah itu. Duta Pelajar Kabupaten Goa. Dari tadi Kakak Richard sudah bertanya-tanya, ini pasti pernah sebelumnya ikut-ikut lomba ini. Betul sekali. Dari situ akhirnya dibentuk ya? Atau memang sebelumnya memang turunan dari orang tua memang sudah harus publik seperti ini, ngomong seperti ini, atau gimana? Terkait dengan public speaking itu sendiri Kak Richard, tentunya banyak kita dapatkan ketika kita mengikuti sebuah organisasi.
tentu banyak pelatihan-pelatihan yang ada di dalamnya, yang ketika kita masuk pasti tentunya ada feedback yang kita dapat. Tentunya kalau mau belajar. Pada saat saya mengikuti di ajang pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Goa, ada memang salah satu kegiatan sebelum kami masuk di karantina, itu ada yang namanya prakarantina. Prakarantina inilah yang kami dilatih di situ, mulai dari tata krama, basic manner, atau cara berbicara, public speaking, cara menyampaikan pendapat. Itu mungkin yang menjadi salah satu kegiatan yang kami dapatkan pada saat mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar itu sendiri. Oke, dan ya kamu jadi juara 1. Dan alhamdulillahnya diberikan kesempatan menjadi The Winner Putra Duta Pelajar Kabupaten Goa tahun 2024. Luar biasa. Kalau gitu closing statement kita secara keseluruhan dari tema kita hari ini, peran Gen Z dalam pelestarian sastra Makassar. Silakan. Sebagai closing statement pada kegiatan kita hari ini, tentunya bersama host hebat kita, yaitu ada Kak Richard. Kak Richard dari Pro 4 RRI Makassar. Tentunya sebagai closing statement dengan tema perbincangan kita hari ini, yaitu peran Gen Z dalam pelestarian sastra Makassar. Pertama, tidak ada yang abadi. Begitupun dengan masalah yang kita alami hari ini. Menyerah memang pilihan yang mudah, tetapi efek dari menyerah itu yang buat hidup kita susah nantinya. Menyerah bukannya menyelesaikan masalah, malah justru menambah dan memperumit masalah. Menyerah bukan solusi, malah justru nanti kita akan dihantui oleh rasa penyesalan. Oleh karena itu, sebelum Anda memutuskan untuk berhenti dan menyerah, coba Anda ingat kembali orang-orang yang telah mendukung Anda. Coba Anda ingat kembali orang-orang yang telah percaya terhadap Anda bahwa Anda bisa. Dan coba Anda ingat kembali tujuan Anda di sini. Dan coba Anda ingat kembali reputasi yang sudah Anda bangun hari ini. Dan coba Anda ingat kembali Anda sudah berjalan sejauh ini. Saya selalu percaya Kak Richard, bahwasanya akan ada pelangi yang datang ketika badai sudah menghilang. Amin. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Asik. Luar biasa. Ini kalau gitu Kak Richard mau tanya satu pertanyaan terakhir boleh ya? Siap Kak. Cita-citamu apa? Terkait dengan cita-cita saya Kak Richard, tentunya karena saya adalah mahasiswa dan tentunya tidak lepas dari yang namanya pendidikan, maka tentu dari itu saya bercita-cita untuk menjadi dosen. Semoga dimudahkan. Amin. Malaikat mendengar doamu ya. Tuhan memberkatimu, masa depanmu, kehidupanmu, semuanya ya. Iya, Kakak Angga terima kasih sudah main-main ke Pro 4. Jauh loh sahabat Bude dari Goa. Tadi katanya udah duluan datang. Tapi nggak langsung masuk di sini. Untung tadi Kakak Richard keliling jadi kita ketemu sama Kakak Angga. Terima kasih ya. Nanti kalau ada cerita-cerita baru datang lagi sini kita sama-sama lagi. Oke. Siap Kak Richard. Terima kasih Kakak Angga. Iya, sahabat Bude terima kasih. Richard pamit, Angga pamit. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dengan cerita yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.